saya kok khawatir sekali. Saya sampai kemarin, udahlah Mas Gibran jangan maju dulu lah daripada nama Pak Jokowi ini rusak itu. Yang prestasi Mas Gibran sendiri kan yang baru 2 tahun menjabat dan Pak Jokowi 10 tahun yang luar biasa ini menjadi hilang hanya gara-gara Mas Gibran. Panas setahun, hilang hujan sehari kan itu. Ini yang saya khawatirkan. Hal seperti itu bukan sebuah hal yang patut sebenarnya dilakukan, dan publik di Indonesia dipertontonkan oleh sebuah perdebatan yang menjadi etika atau tidak ada etika, sehingga seharusnya yang di Indonesia itu dari adat ketimuran bahwa seorang muda memang menghormati yang tua menyayangi yang muda gitu. Itu menjadi buyar dengan penampilan gimmick-gimmick yang tidak perlu. Yang kedua, memang gimmick yang tidak perlu itu biasanya menutupi nirkompetensi atau tidak adanya kompetensi. Yang paling saya sayangkan adalah ada humiliation di situ, ada penghinaan. Nah ini yang betul-betul. Anda nggak melihat itu sebagai entertainment yang disampaikan oleh Mbak Roro tadi? Ya, humiliation bukan entertainment, jelas bukan, sangat. Secara definitif. Di mana yang Anda anggap sebagai sebuah? Ya ketika dia mengatakan, Prof, saya pikir Anda seorang profesor kan. Ini kan humiliation. Artinya gini loh, berusaha mendowngrade Pak Mahfud selevel Gibran. Yang saya salut kepada Pak Mahfud adalah kesabarannya. Politikus PDI Perjuangan PDIP Arya Bima mengatakan, calon wakil presiden cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka seperti anak kecil. Hal ini terkait gimmick dan gestur Gibran yang terkesan merendahkan cawapres nomor urut 3, Mahfud MD pada debat keempat Pilpres 2024. Kelihatan sekali seperti anak kecil, kata Arya saat ditemui awak seusai menghadiri debat cawapres di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta Pusat, Minggu tanggal 21 Januari tahun 2024 malam. Arya menegaskan, karena itulah pentingnya usia minimal capres maupun cawapres haruslah 40 tahun. Ya mungkin ini alasan kenapa usia capres dan cawapres harus di atas 40 tahun ya. Karena memang pemimpin tidak hanya pintar tapi harus matang dan dewasa, ujarnya. Menurutnya, usia capres dan cawapres minimal 40 tahun adalah agar seorang pemimpin harus matang dan dewasa. Kenapa batas usia itu dulu dicantumkan 40 tahun? Saya semakin yakin itu, karena pemimpin untuk urus Indonesia ini perlu wening tenang kalau orang Jawa. Kemudian matang dan dewasa, ucap Arya. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto juga mengatakan, Gibran kurang beretika dalam debat kedua cawapres semalam. Yang terlihat tadi malam di debat, Gibran kurang etika, gestur yang kurang pas dan berupaya memancing emosi, kata Hasto dalam keterangannya, Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Hasto menyayangkan sikap putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi. Sebab, debat harusnya ajang untuk beradu gagasan. Kita sayangkan kehimatan dan keseriusan debat yang harusnya untuk menjelaskan visi misi dan gagasan besar malah dijadikan ajang gimmick sekedar menjatuhkan atau merendahkan calon lain, ujarnya. Sementara cawapres nomor urut 1 dan 3, yakni Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD, Hasto menuturkan, mereka mampu menjaga marwah debat dengan menunjukkan keseriusan dalam bertanya, menjawab, dan menjaga sikap. Ketua DPP PDI Perjuangan PDIP Puan Maharani mengaku miris melihat kurangnya adab dan sopan santun anak muda kepada yang lebih tua dalam debat keempat Pilpres 2024 yang diselenggarakan di Balai Sidang JCC Senayan, Jakarta, Minggu 21/1 malam. Hal itu disampaikan Puan saat bertemu dengan kader dan anggota sayap Partai PDIP Sumeneb di Islamic Center Bindara Saud Sumeneb, Jawa Timur, Senin. Etika dan perilaku sopan santun anak muda kepada yang lebih tua itu penting sekali sebagai orang Indonesia. Jangan semena-mena, adab ketimuran di Indonesia harus tetap dijaga, kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Cucu Bung Karno ini mengatakan memang saat di tempat kerja status dapat dibedakan dengan jabatan dan level tanpa memandang usia. Namun, bila berbicara struktural, semua harus dihormati tanpa memandang yang tua dan muda. Tapi hubungan antara yang tua dan muda secara pribadi atau personal, itu harus dihargai. Kalau nggak seperti itu, bukan Indonesia lagi, ujarnya. Selain itu, Puan meminta kepada seluruh kader PDIP agar tetap semangat menghadapi pemilu 2024 yang pelaksanaannya menyisakan waktu 22 hari lagi. Dia pun menyatakan PDIP akan tetap hebat meski ada isu mengenai loyalitas. Solid, bukan solid partai lain ya. Boleh warna seragam sama-sama merah, tapi bedalah. Kita berjuang bertahun-tahun, mengalami menang kalah, ucap Puan. Puan juga mengingatkan agar tidak terpengaruh dengan berbagai isu dan dinamika di lapangan. Termasuk apabila ada pihak lain yang mengklaim keberhasilan pemerintahan saat ini berkat bantuan mereka. Di jalan banyak baliho yang mengklaim, Partai Anu adalah Jokowi, apa iya? 10 tahun bersama kita aja nggak dianggap keluarga. Ini baru sebentar udah ngaku paling dekat, tambahnya.